Salam satu rasa, salam satu bangsa. Selamat sore, Jong Sindikat Lovers. Jumpa lagi kita pada podcast kali ini dengan seorang tamu yang sangat-sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia adalah seorang perempuan cantik. Dia adalah ketua KNPI. KNPI Indonesia. Yaitu Mbak Putri Khairunisa. Ya. Selamat sore Mbak Putri. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa Bang. Luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih karena di tengah-tengah kesibukan Mbak Nisa, saya panggil Mbak Nisa ya, Iya boleh. kita kunjung ke podcast kita dan kita berdiskusi tentang keadaan bangsa ini. Topik kita kali ini adalah reposisi pemuda dalam tantangan dan peluang perubahan Indonesia ke arah yang lebih berperadaban. Jadi kalau kita mau merunut tentang sejarah yang telah kita lalui di sepanjang berdirinya bangsa ini, itu ada satu situasi yang sebenarnya kita lupa bahwa pemuda adalah tonggak terdepan dalam kita merintis negara ini. Nah, bagaimana menurut Mbak Nisa tentang idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Itu pernah diucapkan oleh tokoh politik kita dulu, yaitu Bapak Tan Malaka. Bagaimana pendapat Mbak Nisa? Ya, pendapat saya terkait dengan idealisme sebagai keistimewaan terakhir seorang pemuda itu adalah hal yang memang tidak perlu didiskusikan kembali. Karena memang idealisme itu harus dijadikan sebagai ciri ataupun menjadi pembeda dengan pemuda, antara pemuda dengan yang usia di atas pemuda. Dan idealisme ini sendiri adalah memiliki ideologi. Kalau kita melihat dari hulu ke hilir, bagaimana membangun bangsa dan mempertahankan bangsa ini sebagai bangsa yang terhormat, bangsa yang disegani, bukan lagi menjadi macan Asia, tapi menjadi bangsa yang disegani karena pemudanya memiliki ideologi, itu menjadi satu keharusan. Ya, jadi ketika keistimewaan itu luntur dari pemuda, artinya keistimewaan bangsa tersebut akan luntur juga. Karena ideologi ini adalah cara untuk mempertahankan bagaimana bangsa itu tetap ada. Dan Bapak Tan Malaka juga sampaikan, karena ideologi ini adalah untuk mempertahankan bangsa. Ketika pemuda punya ideologi, artinya bangsa tersebut bisa menjadi bangsa yang memang punya ya karakter, bagaimana karakter pemuda seperti ideologi pemudanya. Itu menjadi satu ciri khas dan itu menjadi satu keharusan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Ketika tidak punya lagi idealisme, tidak punya lagi ideologi, artinya bukan pemuda yang memang bisa menjadi agent of change, yang bisa menjawab semua tantangan yang ada hari ini. Bukan seorang, tapi bagaimana membangun kalau bisa seluruh pemuda bangsa ini. Ya, jadi agent perubahan. Berawal dari seorang, lalu bisa memberikan inspirasi untuk semua pemuda di kalangannya. Kalangan pemuda, tentunya kaum muda akan memahami ideologi itu sangat penting. Dan idealisme itu harus dimiliki. Oke, kalau kita bicara tentang pemuda, saya ingin dengar pendapat Mbak tentang peristiwa 1928 Oktober. Bagaimana pandangan Mbak terhadap sejarah yang telah digoreskan oleh pemuda? Hari ini yang kita lihat adalah pemuda seperti mengalami
degradasi trust publik. Degradasi trust publik ini seperti melunturkan adanya gerakan pemuda di 1928. Seperti yang di 1928 itu, bahwasanya pemuda adalah salah satu yang memang bisa merebut kebahagiaan, kesejahteraan seluruh rakyat di Indonesia. Dengan gerakan pemuda dari semua daerah, dan itu menjadi satu kekuatan untuk bisa mempertahankan adanya Indonesia. Yang saya lihat hari ini, pemuda seperti sibuk dengan dunianya yang hari ini saja, bukan melihat bagaimana ke depan setelah kepemimpinan yang saat ini dan kita memegang atau menjadi estafet kepemimpinan. Persiapan itu masih tidak semasif dan tidak sesiap seperti yang orang inginkan ya, seperti yang pemimpin inginkan. Jadi pemimpin juga hari ini jangan hanya menjadikan satu jargon milenial hanya sebatas jargon, milenial atau pemuda hanya sebatas jargon. Pemuda hari ini menjadi akan menjadi penerus bangsa. Upaya apa yang sudah dilakukan? Betul. Beda dengan pemuda zaman 1928 terdahulu, mereka sudah punya adanya ideologi yang sangat kuat, idealisme yang sangat kuat. Beda dengan hari ini, dengan banyaknya informasi yang masuk, teknologi digital yang masuk, budaya yang masuk, terpaan-terpaan tersebut, terkadang masih banyak yang belum bisa memilah ya, apa yang harus pemuda lakukan, yang mana yang harus ditinggalkan, dan yang mana yang hanya menjadi tren, bukan menjadi satu gaya hidup yang memang harus dijalankan di Indonesia, di budaya negara kita. Tahun 1928 itu sudah 28 Oktober itu pertama kali nama Indonesia disebut. Ya. Karena sebelumnya nggak ada nama Indonesia, kan terdiri dari Nusantara, terdiri dari kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Ya. Lalu lahirlah sebuah nama yang kemudian kita kenal dan menjadi nama bangsa kita itu Indonesia. Dan itu ditemukan oleh pemuda. Ya. Dideklarasikan oleh pemuda melalui sumpah, yaitu Sumpah Pemuda. Ya. Itu sebenarnya momentum yang luar biasa. Nah, kalau dibandingkan dengan penjelasan Mbak tadi, semangat nasionalisme, saya nggak mau membandingkan atau apapun itu, tapi saya mencoba menilai saya mencoba mencari jawaban yang secara netral. Ya. Pemuda di tahun 1928 dan pemuda di kekinian, apa perbedaannya? Menurut saya perbedaannya hari ini dengan di 1928. Pemuda hari ini lebih banyak mementingkan dirinya sendiri. Kepentingan apa? Menurut mereka, kepentingan bangsa bukan menjadi satu hal yang wajib mereka harus pikirkan. Tapi bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan gaya hidup mereka masing. Banyak skill pemuda yang hari ini di Indonesia miliki tentunya, tapi di Indonesia ini bingung mau mengakomodir pemudanya seperti apa. Apakah mereka terlalu hedon hidupnya atau gimana? Bukan, karena mereka juga terkadang wadahnya juga bingung mau kemana. Akhirnya mereka ikut dengan mengembangkan adanya negara lain. Mereka lebih memilih di negara lain untuk berkembang. Mereka juga akhirnya lebih memilih untuk bisa bagaimana menjadi, ya menurutku ya hari ini, lebih memilih bukan menjadi agen Indonesia. Mereka memilih untuk bisa bekerja sama dengan luar. Dan ya secara ekstrim mereka bisa mengkooptasi Indonesia dengan adanya perintah dari luar gitu. Jadi idealismenya itu yang menjadi keistimewaan terakhir harus dipertanyakan.
Karena Luntur maksudnya? lunturnya itu karena memang mereka juga di Indonesia ini merasa tidak diberikan ruang seluas-luasnya, mereka juga tidak diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya, bahkan yang memang benar-benar berkompeten, mereka malah hari ini dijadikan hanya sebagai yang bukan dilibatkan sebagai pengambil keputusan atau menjadi partner discuss gitu. Nah, itu yang menjadi satu kekhawatiran ketika hanya yang mampu untuk bisa memberikan retorika-retorika tapi tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam hal atau skill tertentu, tapi mereka malah menjadi mengakomodir kepentingan orang lain bukan negaranya sendiri. Nah, sebenarnya itu yang ditakutkan dari ideologi atau idealismenya ketika itu sudah luntur. Itu perbedaannya. Ya. Oke. Kalau terdahulu kan lebih banyak bagaimana rakyat di Indonesia ini sejahtera, kita bisa mengusir penjajah Ya. dengan keistimewaan kita, yaitu kita punya ideologi, dan Indonesia ini adalah milik kita, bukan kita bisa berbagi dengan yang lain. Dan itu keinginan yang sangat luhur dan murni ya, pure. Ya, Benar mereka nggak ada tendensi apapun juga kalau mereka ini nanti mereka akan jadi apa kayak apa, nggak. Mereka muncul dari satu kesadaran yang sangat sederhana bagaimana bisa membentuk bangsa ini. Itu aja. ya kesederhanaan itu juga kan bukan tanpa dasar. Ya. Kesederhanaan itu mereka memiliki dasar dan fondasi yang kuat. Dan budayanya sudah berbeda dengan hari ini. Ya. Hedonisme juga mengkooptasi serta gaya hidup karena terpaan budaya pun itu menjadi satu, bukan sebenarnya kita harus mengabaikan adanya budaya luar, tapi hari ini salah untuk bisa mengambil ataupun kita bijak dalam memilah gitu ya, mana yang harusnya pemuda Indonesia lakukan. Tuh. Nah, posisi Mbak kan sekarang adalah ketua KNPI. KNPI itu adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya. Pemuda. Artinya Mbak ada di situ, pada posisi itu. Apa yang sedang Mbak perjuangkan untuk pemuda Indonesia secara keseluruhan? Secara keseluruhan hari ini, saya lebih banyak mengambil tindakan ya, untuk bisa bagaimana pemuda punya kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya. Dan saya bisa membantu bagaimana pemuda itu meningkatkan hard dan juga soft skill-nya. Karena bagaimanapun juga dengan ada bekal hard dan soft skill, itu bisa membuat pemuda lebih berkembang dalam hal apapun. Tentunya tanpa menghilangkan adanya peran pemuda untuk membangun bangsa. Nah, ideologi pun menjadi satu hal yang selalu saya sampaikan. Jadi saya memulai dengan sesuatu yang kecil, untuk mendapatkan hal yang besar dan secara konsisten. Saya bekerja sama dengan pemuda yang tergabung di dalam KNPI, termasuk ada organisasi kepemudaan yang dimana ada dari organisasi keagamaan, nasionalisme, kedaerahan. Nah, kami bersatu di dalam KNPI untuk membangun pemuda dengan cara yang memang hari ini kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman bukan lagi mereka yang menarik kita untuk bisa bagaimana mengikuti perkembangan itu. Tapi kita berusaha beradaptasi bagaimana dengan adanya perkembangan zaman selain teknologi dan juga keilmuan yang semakin banyak, itu bisa mempermudah kita untuk menguatkan ideologi serta idealisme pemuda itu sendiri. Mbak yakin pemuda saat ini mengalami degradasi nilai nggak? Saya meyakini, Meyakini ya? Saya meyakini. Hal apa yang membuat saya meyakini hal tersebut? Karena hari ini banyak sekali politik identitas yang mengkotak-kotakan pemuda sehingga nilai pemuda itu berbeda. Bukan pemuda menjadi penentu, tapi pemuda hari ini ditentukan. Pengekor. Jadi saya bad feeling ya kalau pemuda hari ini masih terus mau menjadi followers gitu. Jadi ya kita ini pemuda, kita ini penentu. Bangsa ini kita yang tentukan sebelumnya di 1928. Saya setuju. Jadi kita tidak bisa
mengkhianati sejarah gitu. Kalau kita mengkhianati sejarah, artinya kita bukan lagi pemuda yang diidamankan oleh Indonesia. Saya sangat setuju dengan. Karena bagaimanapun kekuatan sebuah bangsa itu adalah terletak pada bahu para pemuda. Iya. Itu, dan itulah menjadi PR kita bagaimana untuk menyadarkan pemuda-pemuda kita yang sekarang ini kalau menurut Mbak mengalami satu degradasi nilai, terutama tentang nasionalisme, dan kemudian saat ini kita diganggu oleh apa yang disebut pertarungan antara nasionalisme dan radikalisme. Ya, Apa yang kira-kira dalam pikiran Mbak untuk mencoba kita memperbaiki ini untuk ke depan? Karena itu sangat berbahaya dan rentan. ya. Sebenarnya nasionalisme dan juga radikalisme itu kan dua konteks yang berbeda ya. Ya, Nasionalisme itu adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang pemuda, tentunya untuk bisa menangkal adanya masuk radikalisme itu sendiri. Tapi bagaimana bisa Indonesia ini membuat pemudanya menjadi antipati dengan radikalisme setelah pemudanya sudah memiliki jiwa idealisme ya. dan sudah punya rasa nasionalisme tinggi. PR terbesarnya hari ini negara adalah bagaimana bisa membuat pemuda tidak antipati dengan bangsanya dan meningkatkan bagaimana rasa nasionalisme itu sendiri. Karena radikalisme itu tidak bisa kita tekan untuk tidak masuk di dalam negara kita ini. Nah, artinya nasionalisme ini untuk bisa ditanamkan dalam pemuda atau pikiran dan tindakan sebagai seorang pemuda harus jauh lebih kencang lagi. Bukan hanya sebatas sebagai jargon, saya sebagai pemuda memiliki nasionalisme yang tinggi, lalu saya harus bisa melawan radikalisme. Tindakannya apa, bro? Nah, jadi kalau hari ini besti-besti kita cuma bisa flexing, ya buat apa gitu. Tapi kalau flexing karya, ya itu menjadi satu nilai plus. Jadi kalau saya menjadi seorang pemuda, saya bisa memflexing karya saya sebagai anak bangsa, ya itu menjadi satu nasionalisme yang memang Buktian jati diri. iya, karena nasionalisme itu mencintai bangsa bukan hanya di satu bidang, tapi punya semua bidang yang memang melihatkan bahwasanya oh dia adalah orang Indonesia. Oh, dia sangat cinta dengan budayanya, dia sangat cinta dengan apa yang menjadi kekayaan di Indonesia ini. Nah, itu menjadi satu hal yang berbeda gitu. Dia punya jiwa nasionalismenya itu sendiri. Dia bangga atas bangsanya gitu. Nah, radikal ini kan menjadi satu hal yang ingin merusak nasionalisme dan juga bagaimana pola pikir strukturisasi berpikir pemuda gitu. Jangan sampai Indonesia ini disadarkan dengan nasionalisme yang dimiliki oleh pemuda. Nah, hal itu yang ditakut. Luar biasa. Saya setuju. Nah, ada perbedaan antara pemuda tahun 1928 dan pemuda tahun kinian lah, era milenial. Ya nggak? Apa menurut abang perbedaannya? Ya, simpel aja. Kalau dulu kan zaman 28 kalau nelpon kan masih pakai itu. Teknologi artinya ya, teknologi ya. Putar, kirim. Sekarang mereka begitu akrab dengan yang disebut media sosial, Ya, gadget dan semua teknologi yang muncul pada era kekinian. iya. Kita nggak boleh pungkiri bahwa media sosial berperan dalam membentuk radikalisme ataupun nasionalisme. Ya. Apa saran Mbak sehingga pemuda bisa memanfaatkan media sosial itu untuk sesuatu yang jauh lebih baik daripada sekedar terdoktrinasi oleh paham-paham yang kemudian akan mengganggu integrasi bangsa. Pendidikan moral, Bang. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa memisahkan pemuda dengan media sosial. Ya, analoginya adalah seperti dua sisi mata uang. Ya, Di mana ada pemuda, pasti di situ ada media sosial. Tapi bagaimana konten-konten tersebut tidak terserap oleh pemuda itu sendiri yang dijadikan satu tindakan. Nah, tindakan ini bisa dicegah dengan bagaimana konten-konten yang ditayangkan atau yang disuguhkan. Dan bagaimana juga kita bisa melihat atau sebagai pemuda ya, bisa memilih
mana konten yang harus kita adopsi dijadikan satu tindakan yang positif, tentunya mengarah ke nasionalisme, mempertahankan apa yang menjadi keharusan kita sebagai anak bangsa, dan mana yang hanya kita harus ketahui untuk menjadi satu pebanding. Hal itu yang tidak dimiliki oleh semua anak muda ya, tidak semuanya memiliki itu, tapi sebagian memiliki. Mungkin hanya sebagian yang memang mereka merasa bangga dengan bangsanya, tapi ketika mereka sudah melihat adanya budaya di luar yang sepertinya hingar-bingar lebih menjamin dan lebih membuat mereka bisa flexing, serta mereka punya bestie-bestie yang buat mereka itu menjadi bangga gitu bang dengan negaranya. Nah hal ini kan yang menjadi satu perbincangan mereka ya, perbandingan mereka, oh saya bangga dengan Indonesia, oh I'm so proud with my country gitu. Nah kalau itu tidak dimiliki, maksudnya pendidikan moral tidak dimiliki, itu akan menjadi satu bencana. Bukan lagi menjadi bonus demografi, tapi menjadi sampah demografi ketika pemerintah ataupun semua pemimpin hari ini atau harapan semua orang tua hari ini, bahwasanya kita menyerahkan seluruhnya kepada masa depan kita semua kepada anak bangsa. Yang mana anak bangsanya? Sejauh mana diperhatikan anak bangsanya? Untuk pengembangan dalam poin-poin untuk bagaimana mempertahankan Indonesia ini menjadi negara yang memang punya harga diri, karakter gitu, dan itu yang menjadi pertanyaan besar. Kalau dulu zaman saya ada satu mata pelajaran namanya pendidikan moral Pancasila. Pernah dengar? Ya. PMP. Mbak dapat nggak itu? Saya jadinya PKN. PKN. Pendidikan Kewarganegaraan. Oh, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berarti kan ada perbedaan antara pendidikan moral dan pendidikan kewarganegaraan. Mungkin hanya nama ya, tapi suguhannya sama. Suguhannya sama ya. Tapi baru-baru ini saya mendengar wacana dari cukup banyak masyarakat yang menginginkan bahwa pelajaran PMP itu harus dihidupkan kembali. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya pelajaran PMP harus dihidupkan kembali itu hal yang positif. Ya. Selama itu positif, dikembangkan. Tapi dengan materi atau kurikulum yang bisa beradaptasi dengan adanya pemuda hari ini. Jadi mungkin ya materinya itu bukan materi yang monoton gitu, meskipun materinya tetap nasionalisme, bagaimana untuk mendapatkan anak muda di Indonesia ini memiliki moral, tapi bagaimana cara menyuguhkannya gitu. Karena saat saya PKN juga, saat itu ada terkait bagaimana sebagai pemuda harus memiliki moral, sebagai pemuda harus mencintai negaranya, seorang pemuda harus bangga dengan dirinya karena sebagai warga negara Indonesia. Tapi satu hal mungkin yang hilang adalah bagaimana mempertajam moral itu harus tetap ada dan itu menjadi satu harga mati tidak bisa ditawar. Pemuda itu adalah pembawa perubahan. Betul nggak, Pak? Sejarah dunia itu adalah sejarah tentang pemuda harusnya. Iya. Nah itu udah tertuang dalam catatan sejarah yang pernah kita lalui. Jadi termasuk negara kita ini memang dia akarnya adalah berdiri dari semangat muda. Saya ingat ketika Bung Karno memproklamirkan Indonesia, itu ada satu peristiwa namanya peristiwa Rengas Dengklok. Yeah. Dia disandra oleh para pemuda dan dipaksa untuk Merdeka. memproklamirkan mereka. Nah itu jiwa muda. Jadi beban terbesar yang Mbak pikul sekarang adalah sudah sebagai seorang ketua KNPI, seorang pemuda lagi, ya kan, perempuan pertama yang mengetuai organisasi KNPI, betul nggak? Ya. Ya, Mbak punya beban dan tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Kira-kira dalam situasi ini Mbak sudah mantap melakukan apapun yang bisa dilakukan sebagai seorang tua, seorang wanita yang sangat besar tanggung jawabnya. Ya kalau ditanya
saat ini saya sudah mantap atau belum. Sebelum saya menjadi seorang ketua, saya sudah memantapkan diri, Pak. Tuh. Yang menjadi persoalan hari ini adalah bagaimana hari ini pemuda yang saya ajak untuk bisa bekerja sama dalam membangun dan juga bagaimana memikul beban sebagai seorang pemuda Iya. yang dimana kita menjadi agent of change ya. Gitu. Jangan sampai kita mengalami degradasi dalam hal apapun. Nah, ini yang menjadi PR saya. Tapi saya meyakini dan saya selalu optimis dengan apapun yang saya lakukan dan yang saya inginkan. Pasti pemuda akan memahami apa yang menjadi kebutuhan pemuda dalam menyongsong hari esok. Nah, hari ini pemuda tidak bisa diam saja melihat dengan adanya kondisi bangsa yang dimana pemuda lebih banyak memikirkan hedonismenya. Bagaimana hanya memikirkan flexing gaya, bukan flexing karya. Jadi satset-satsetnya itu bukan lagi satset-satset karya gitu. Nah, saya berharap dengan saya menjadi satu perempuan pertama dan ini menjadi satu sejarah memberikan spirit baru yang dimana sebagai seorang perempuan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di waktu yang sama dengan cara yang tegas tanpa ada perbedaan. Tentunya saya menjawab adanya ya ini equal gender. Gender. Iya. Woman sustainable-nya dan saya memberikan peluang dari semua pemuda yang ada di seluruh Indonesia yang berada di kota sampai berada yang di pelosok. Saya memberikan kesempatan yang sama untuk bisa berkarya dan mendapatkan hak-haknya, pendidikan, bagaimana ilmu pengetahuan, bagaimana dengan media sosial yang bisa dijangkau untuk mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Nah, hal tersebut yang mencoba saya upayakan agar kita tidak gagap dalam nantinya ke depan mengemban apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang pemuda tanpa menghilangkan budaya dan tanpa menghilangkan ideologi atau idealisme kita. Nah, jangan sampai saya mendapatkan cerita yang dimana pemuda ke depan menggadaikan idealisme ya kan demi dolar-dolarisme. Iya. Nah, jadi jangan sampai juga nanti kita ke depan itu menjadi penjaganya Komisi A, ya kan? Aseng Aheng dan lainnya ya kan. Nah, itu yang menjadi kita tidak mau menjadi hal yang terkooptasi. Ya, tuh. Ada sebuah kejadian viral baru-baru, Pak. Mbak ikutnya kekerasan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat Iya, pegawai pajak. iya, Saya udah nonton videonya dan saya iya, coba mencari tahu. Ternyata mereka adalah kelompok pemuda. iya, Kelompok pemuda, entahlah orang kaya atau apalah, iya, yang kemudian melakukan suatu penganiayaan yang saya pikir itu sangat-sangat luar biasa. Itu bagaimana saya pikir ini anak nggak diajari tentang bagaimana menghargai sesama manusia. iya. Bagaimana pemuda bisa tampil seperti itu, begitu kejam dan begitu beringas. Ya, itu sebenarnya adalah satu tindakan yang memang tidak patut untuk kita tiru ya. Dan saya sangat menyesalkan kejadian tersebut bisa terjadi yang dilakukan oleh pemuda. Hal tersebut semata-mata terjadi sebenarnya karena emosi dan terbentuk dari lingkungan. Bagaimana lingkungan yang tidak bisa atau tidak mampu ya untuk membentuk karakter pemuda yang bisa melihat bahwasanya kita ini sama dan kita harus bertindak tidak ada pembeda. Nah, itu yang menjadi satu hal yang disesalkan. Karakter pemuda menjadi pemuda yang toleran, pemuda yang memang bijaksana, pemuda yang memang memahami bagaimana mengontrol emosi. Nah, itu menjadi satu hal yang harus dibenahi bersama. Jadi sebenarnya pemuda sebagai jiwa muda yang memiliki emosi yang terkadang tidak bisa terkontrol, itu menjadi satu hal yang akan semakin panjang gitu. Karena iya, ketika ada pembiaran. Nah, pembiaran ini disebabkan oleh adanya lingkungan yang sudah terbiasa melihat orang itu bukan
eh, dari siapa dia, saudara atau bukan, tapi dari strata sosial mungkin. Jadi membuat bisa melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya. Beberapa hal yang saya sesalkan itu adalah karena ini adalah sikap yang memang menjadi satu kerusakan moral dan juga norma yang tidak dimiliki oleh pemuda itu sendiri. Karena kalau memang punya moral dan punya norma, artinya mereka masih masih bisa memiliki tindakan-tindakan yang lebih baik gitu, baik. bukan hanya menilai. Ada satu empati atau apa? Iya, empati yang tidak dimiliki disebabkan juga dari bagaimana menjalani kehidupan biasanya di dalam lingkungan tersebut. Ya, ada arogansi di situ. Oleh karena apa ya? Ada faktor eh, sosial. Karena dia merasa dia sebagai anak yang ada, dia merasa sebagai orang yang punya kuasa Iya, karena orang tua. iya, Lalu terbentuklah satu kelompok yang menghadirkan satu arogansi yang sangat-sangat betul-betul negatif. iya. Maka lahirlah tindakan seperti itu. Benar nggak?